Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan kali ini aku mau melanjutkan nih Q&A janji aku kemarin. Kalau sebelumnya aku udah kasih Q&A about YG Entertainment, kali ini aku berikan Q&A about JYP Entertainment. Mungkin yang belum tahu apakah JYP Entertainment buka audisi online. JYP Entertainment masih buka audisi online dan itu sudah aku share tahun lalu. Jadi emang mungkin nggak kesamaan dengan YG Entertainment ataupun SM ataupun Big Hit Entertainment, karena kan untuk YG, SM dan juga Big Hit ini kan mengeluarkan audisi online-nya yang terbaru gitu. Kalau JYP sih nggak mengeluarkan yang terbaru karena itu mereka masih pakai aturan audisi online yang masih lama gitu, dan itu udah aku share di tahun lalu, di tahun 2019. Jadi tinggal searching aja di playlist aku, video aku itu playlist K-pop, nanti cariin yang lama gitu, yang atas itu ada tutorial untuk audisi online di JYP Entertainment. Nah, di sini aku ambil beberapa Q&A yang aku ambil dari audisi online-nya JYP Entertainment, dan sekaligus mungkin ada pertanyaan tentang kehidupan trainee di JYP Entertainment. Oke, langsung aja nih aku bacain pertanyaannya. Yang pertama, Kak, kalau JYP-nya bilang you have successfully applied for the audition, itu berarti kita tinggal tunggu hasilnya ya, Kak? Ya, mungkin yang udah mengikuti audisi online-nya JYP Entertainment, jika kamu udah selesai untuk mengisi semua form dari audisi online-nya JYP Entertainment, maka akan dapat jawaban kayak gitu, you have successfully applied for the audition. Jadi audisi kamu tuh, pendaftaran audisi kamu udah cukup gitu dan udah selesai. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak, kan aku dapat balasan lagi kayak gini. Hello, this is a message from JYP A&R team. The evaluation on your application for the online audition has been completed. Itu katanya hasilnya, tapi maksudnya lulus atau enggak ya, Kak? Soalnya nggak ada kata-kata berhasil atau lolosnya, Kak, gitu. Ya, jadi ini tuh kalau emang kamu udah selesai daftar tadi dan udah ada tulisannya bahwa kamu successfully applied, nanti kamu akan dapat balasan email dari JYP Entertainment. Nah, balasan emailnya tuh emang katanya kayak gini. Jadi ini menunjukkan bahwa semua form data yang udah kamu isi itu sudah lengkap dan sudah layak untuk dinilai. Balasan JYP itu hanya menentukan bahwa pendaftaran kamu itu emang layak dinilai. Jadi istilahnya pendaftaran kamu itu nggak didiskualifikasi. Nah, hasil penilaiannya gimana ya itu belum diberikan gitu. Jadi nanti kalau setelah dinilai, nanti kamu akan dapat balasan dari JYP Entertainment apakah lolos atau enggak. Tapi kalau nggak lolos, biasanya sih nggak dapat balasan dari JYP Entertainment. Hanya yang lolos dari audisi online sih yang dapat balasan dari JYP Entertainment. Jadi kalau sekiranya dapat balasannya lama banget nggak pernah dapat balasan, ya kemungkinan itu bisa gagal. Oke, berikutnya ya, Kak mau nanya dong, pas jadi trainee tapi nggak bisa bahasa Korea, nanti diajarin ya? Ya, banyak banget sih yang merasa terkendala dengan bahasa gitu. Kalau bagi aku sih yang terpenting bisa bahasa Inggris lah dikit-dikit. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh akan kesulitan banget untuk berkomunikasi gitu. Karena kita juga pasti akan susah karena kita juga nggak bisa bahasa Korea dan mereka juga nggak mungkin bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, insya Allah sih lebih banyak yang memahami gitu, karena memang JYP ini punya banyak trainee dan juga artis dari luar negeri gitu. Jadi itu akan lebih mudah sih. Terus nanti belajar bahasa Koreanya, iya gitu. Jadi selama kalau kamu diterima jadi trainee, nanti kamu akan bakal dikasih guru bahasa Korea. Terus kamu juga bakalan harus siapin buku untuk belajar bahasa Korea. Tetapi gurunya tadi itu nggak akan standby terus tiap hari ngajarin kamu. Jadi mungkin hanya seminggu beberapa kali aja. Nah, selanjutnya sih selain itu kamu harus belajar sendiri. Jadi nggak harus tergantung sama guru bahasa Korea. Di saat kamu nggak punya jadwal latihan atau lagi di dorm, santai, itu kamu harus manfaatin untuk belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea nggak cuman pelafalan tapi juga dari hurufnya. Oke, selanjutnya ini ya. Makasih Kak, videonya bermanfaat nih. Mau nanya, itu yang profil foto wajah close up samping sama full body ya? Terus yang level sama speciality itu apa ya, diisi gimana gitu? Ya, kalau foto ya itu ada foto profil 1, 2, 3. Itu harus diisi foto close up, kemudian foto yang full body, terus kemudian foto
setengah badan gitu, atau foto yang samping kanan samping kiri kayak gitu. Terus untuk level ini adalah yang dimaksud adalah bahasa ya. Jadi itu ada isian possible language. Jadi bahasa asing yang kamu kuasai itu bahasa apa gitu misal. Jadi itu nggak boleh dimasukkan bahasa ibu kita. Misalkan kita orang Indonesia nggak boleh diisi dengan bahasa Indonesia. Kita harus mengisinya bahasa asing yang kita bisa. Misalkan kita ngisinya bahasa Inggris. Nah bahasa Inggrisnya itu kita levelnya level berapa gitu. Maksudnya apakah level masih dasar, ataukah level udah fluent gitu, ataukah udah yang native gitu kayak gitu. Jadi itu ya diisi sesuai level kemampuan kamu dalam berbahasa asing. Kalau dasar ya berarti cuma hanya sekedar dasar dikit, hanya ngomong-ngomong bahasa tertentu atau hanya bisa nangkep orang dengan bahasa asing gitu. Kalau udah yang level fluent gitu, itu berarti udah fasih banget, udah bisa ngomong bahasa asing, udah bisa memahami orang lain dengan bahasa asing kayak gitu. Terus kemudian ada isian specialty, itu maksudnya adalah kemampuan kamu di luar bakat yang kamu tawarkan gitu. Misalkan di JWP itu kamu ambil kategorinya adalah singing kan gitu. Terus kamu isi specialty kamu tuh apa? Misalkan kamu tuh jago di olahraga gitu, kayak olahraga bulu tangkis, badminton, atau mungkin kamu juga pernah jadi timnas sepak bola kayak gitu. Jadi itu specialty kamu di luar bakat kamu. Terus berikutnya, Kak, kalau foto yang mau dikirim itu diedit, tapi editnya kayak pakai filter gitu, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi upload foto audisi dimanapun nggak cuma di JWP, di agensi manapun jangan memfilter foto. Jadi jangan memfilter, jangan mengedit atau bahkan edit pakai Photoshop, itu jangan, karena itu kan bakalan ketahuan banget. Nah, kalau ketahuan itu kamu bisa didiskualifikasi gitu. Jadi mendingan nggak usah, tapi yang jelas fotonya natural mungkin, tapi dengan kualitas foto yang bagus, full HD kayak gitu. Jadi jangan yang ngeblur atau nggak fokus kayak gitu. Kalau pengen terlihat bagus di pencahayaan yang bagus gitu. Oke, berikutnya ya, Kak, untuk cewek boleh nggak? Boleh. Kalau JWP Entertainment ini nggak ada batasan apapun, bebas untuk umur, bebas juga, nggak ada batasan umur, jenis kelamin, ras, suku, bangsa, agama, itu semuanya nggak ada batasan, semua bebas sih untuk JWP. Oke, berikutnya ya, Kak mau nanya, idol K-pop tuh kebanyakan kulitnya putih semua. Nah, kalau kulit aku kan sama mantan, kira-kira diterima nggak ya? Kan JWP terkenal visualnya. Oh ya, lagi maksudnya specialty introduction itu apa ya gitu. Oke. Memang sih gitu, kita nggak memungkiri bahwa kalau yang namanya idol K-pop itu harus punya syarat yang namanya kulit putih susu gitu, kayak dulu sejak zamannya idol yang generasi kedua tuh udah kayak gitu. Jadi ya emang harus kulitnya putih-putih gitu. Tapi saat ini sih semakin kesini sih makin berubah gitu ya, karena nggak sedikit sih idol saat ini tuh coba untuk tanning gitu. Yang terkenal banget tuh ada Sistar Hyorin, dia tuh adalah idol generasi kedua ya, membernya Sistar gitu, tapi yang udah terkenal banget. Dan sekarang tuh dia kulitnya lebih coklat gitu karena memang dia tanning. Terus ada Yuri SNSD, dia juga kulitnya juga lebih coklat gitu karena emang saat ini sih lebih free gitu ya. Dan kebanyakan sih memang ada beberapa seleb itu yang memang suka tanning gitu, nggak cuma cewek sih, ada cowok yang beberapa emang suka tanning. Terus kayak ada K gitu, K itu kan juga kulitnya agak kecoklatan gitu. Jadi kalau saran aku sih nggak ada salahnya sih untuk dicoba, nggak usah mikirin nanti keterima atau enggak gitu. Toh nanti kalaupun keterima jadi trainee, otomatis kamu bakalan dirawat betul dan bener-bener akan diberikan treatment gimana caranya supaya bisa tampil lebih cantik dan lebih manis gitu. Karena yang namanya idol itu bisa sampai sekarang kalau kita lihat foto pre-debut dan debutnya tuh pasti agak berbeda banget gitu. Semakin debut itu akan makin tampak lebih cantik dan juga lebih cakep kayak gitu. Jadi gak usah khawatir nanti gimana keterima atau enggak. Menurut aku sih gak usah pikirin itu aja dulu, jadi dicoba aja dulu. Oke. Kemudian speciality itu tadi udah aku jelasin ya. Speciality itu kemampuan kamu atau bakat kamu di luar bakat menyanyi atau
model atau acting yang kamu ajukan gitu di JYP. Jadi di luar bakat kamu punya kemampuan keahlian apa kayak gitu. Kenapa ini sih diperhitungkan oleh JYP sih gitu, karena memang menurut aku kalau di JYP Entertainment itu benar-benar mereka memperhatikan yang namanya brain kayak gitu. Jadi nggak harus hanya modal tampang dan juga bakat dalam hal seni gitu, menyanyi, dance atau dan sebagainya, tetapi JYP ini kayak benar-benar memperhatikan brainnya gitu. Jadi kamu harus pandai, harus pinter kayak gitulah gitu kalau menurut aku. Dan banyak sih artis JYP itu yang benar-benar memperhatikan sekolah gitu. Apalagi kalau lihat dari artis generasi keduanya JYP, nggak sedikit sih artis-artis mereka itu udah lulus S2 gitu. Contohnya kayak mantan dari personil dari Wonder Girl gitu, ada Sunmi gitu ya, akhirnya jadi artis solo di JYP. Dia juga udah lulus S2 gitu. Dia karena waktu itu vakum dan keluar dari Wonder Girl itu saat itu memang benar-benar karena fokus di S2-nya, dan akhirnya masih tetap bersama JYP dan akhirnya kembali dengan sebagai penyanyi solo. Selain itu juga ada artis di JYP itu yaitu membernya 2PM, Hyun dan Junke itu juga yang sudah lulusan S2. Kemudian 2EM Jongwon juga dia lulusan S2. Sedangkan introduction itu adalah perkenalan. Jadi kamu harus bikin video perkenalan hanya kurang dari 30 detikan lah ya. Perkenalkan nama, dari mana, dan nanya kalau muslim bisa nggak nih ngajakin audisi online-nya. Oke, sebenarnya di JYP itu nggak ada batasan agama, suku, bangsa, ras kayak gitu yang aku bilang tadi. Jadi siapa aja itu boleh ikut gitu, dan nggak ada sama sekali batasan gitu. Cuman untuk diterima apa enggaknya kan kita nggak tahu gitu loh. Dan banyak sih di antara ini yang tanya gitu kan, kalau yang muslim cewek itu banyak tanya, Kak kalau nanti jadi trainee boleh pakai hijab nggak, kalau jadi idol boleh pakai hijab nggak. Kalau menurut aku sih enggak gitu. Jadi ini sulit banget sih buat kamu. Terus oke, lanjutnya adalah Kak, kalau OWAS itu cara ngasih taunya gimana ya dan lewat apa? Biasanya sih kalau nanti sudah dinilai dari audisi online-nya, terus diumumkan, biasanya sih diumumkannya itu kan setelah penilaian dari audisi online semuanya, nanti baru dinilai, terus kemudian diumumkan jika memang kamu lolos untuk audisi online. Nah, diumumkannya itu biasanya adalah diumumkan untuk jadwal audisi offline, karena kalau udah lolos di audisi online harus tetap mengikuti yang namanya audisi offline. Jadi pengumumannya itu kayak kalau nanti JYP akan segera mengadakan audisi offline. Nah, audisi offline-nya itu kapan yang kita nggak tahu, itu nanti yang menentukan oleh JYP sendiri. Atau terkadang mungkin kamu udah diterima nih audisi online, tinggal mengikuti audisi offline, tetapi kadang si JYP ini hanya memberitahukan bahwa untuk jadwal, waktu, dan tempat melakukan audisi offline-nya itu masih belum ditentukan gitu. Jadi kamu tinggal nunggu aja, nanti kalau si JYP ini buka audisi offline, maka dia akan umumin dan tanggal, jadwalnya jam berapa dan kapan, tempatnya di mana. Nah, kamu tinggal ikutin pengumuman dan dari emailnya JYP. Ya, terakhir ya, itu kan ada possible language, terus ada levelnya itu contohnya gimana ya. Itu tadi udah aku jelasin ya. Possible language itu berarti adalah bahasa asing yang kita kuasai tapi di luar bahasa ibu kita ya. Jadi di luar bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Misalkan diisi dengan bahasa Inggris. Kalau Inggris itu nanti tinggal levelnya mau level yang dasar, basic, atau level yang udah sampai fluent kayak gitu. Kalau memang dasar ya berarti emang hanya sekedarnya dikit-dikit kayak gitu, yang sesuai seperti aku jelasin tadi. Ini tadi nih aku udah bacain Q&A tentang JYP Entertainment ya. Dan saran aku nih buat kamu yang pengen tahu banget sih kayak gimana sih di gedung JYP Entertainment tuh kayak gimana, terus dan bagaimana sih JYP ini mengasuh para artisnya dan juga trainee-nya, kamu bisa tonton All the Battlers. Itu adalah variety show yang dibintangi Lee Seung-gi, kemudian yang Sehyung, terus Lee Sang-yoon sama Sung Jae. Kebetulan sih kalau sekarang Lee Sang-yoon sama Lee Seung-gi udah keluar, tapi waktu itu pernah ada dua episode itu dengan masternya adalah Park Jin Young atau JYP. Kalau nggak salah itu episode 60 sama 61 kalau nggak salah sih, kayak sekitaran kayak gitu. Dan di situ
bakalan JYP tuh ngajak seluruh all the brothers itu keliling JYP Entertainment dan sekaligus sih menjelaskan bagaimana mereka JYP ini tuh mengasuh para trainee dan juga artisnya. Oke, demikian ya bahasan aku tentang H&A about JYP Entertainment. Selanjutnya sih bakalan balik lagi dengan agensi yang lainnya. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Dan kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin emang punya ketertarikan terhadap JYP Entertainment. Oke, thank you so much for watching. See you and bye.